David Bennett, warga Amerika Serikat, menjadi orang pertama di dunia menjalani transplantasi jantung babi hasil modifikasi genetik. Operasi yang dilakukan tim dokter Fakultas Kedokteran Universitas Maryland itu berjalan lancar dan dianggap menjadi babak baru transplantasi jantung babi ke manusia. Namun tim masih harus menunggu perkembangan untuk memastikan hasilnya karena transplantasi ini baru pertama terjadi dari jenisnya. Jika tidak ada efek dalam waktu mendatang, transplantasi dianggap berhasil. Para ilmuwan berharap transplantasi organ babi ke manusia bisa menjawab kekurangan donor organ di Amerika Serikat. Jantung babi untuk Bennett telah mengalami modifikasi genetik dan disediakan oleh Revivicor, perusahaan pengobatan regeneratif yang berbasis di Blacksburg, Virginia. Sebelum operasi dilakukan, tim dokter mengambil jantung babi, kemudian disimpan di alat khusus agar bisa bertahan sampai dengan operasi. Sementara itu bagi Bennett, transplantasi jantung dari babi merupakan pilihan terakhirnya setelah menunggu lama untuk mendapatkan donor manusia yang tak kunjung datang. Operasi transplantasi ini sudah mengantongi izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA. Operasi diklaim sukses lantaran tidak ada penolakan dari tubuh pasien. Keberhasilan ini menjadi yang pertama kalinya dalam ilmu kedokteran. Meski begitu, pihak kedokteran terus memantau kondisi Bennett. Mencangkok jantung dengan jantung babi. Kalau sudah seseorang itu dicangkok jantungnya, pasti dia bukan orang sehat. Ini harus jadi catatan. Apakah ada orang sehat dicangkok jantungnya? Tidak ada. Berarti pembahasan orang sakit. Kalau orang sakit itu adalah tidak boleh untuk orang lain, menjadi boleh untuk orang sakit. Apa yang akan diperdebatkan di sini? Dalam kasus pengobatan, kalau memang sudah tidak ada lagi dari sesuatu yang suci, misalnya dari jantung kambing yang disembelih, kalau selagi tidak ada dari binatang-binatang yang suci, maka ia bisa saja dan tidak ada masalah. Apalagi kalau selesai famaniturra ghairu bahin wal adin, ini adalah orang yang darurat. Kalau memang betul menurut ilmunya, ahlinya, pakar, seorang dokter mengatakan bahwasanya jantung babi ini bermanfaat untuk dicangkokkan kepada jantung manusia yang harus dengan cara semacam itu, maka nggak perlu diperdebatkan. Asal kebolehannya, ya itu boleh. Pemandu turun disebutkan. Kalau sudah terpaksa begitu, ya boleh, nggak ada masalah. Kalau memang betul itu kesuksesan manusia untuk menjaga manusia dengan mengambil jantung babi untuk kehidupan manusia, hal yang boleh. Dan tidak perlu diperdebatkan yang semacam ini. Dan ini sangat ringan dibanding orang makan riba, makan babi, makan ini. Kaum muslimin ya, kalau non muslim bebas, kita tidak bicara di luar muslim ya. Orang non muslim makan apa saja, urusan agama mereka. Maksudnya kaum muslimin. Yang perlu kita perhatikan itu adalah dosa yang sudah Masya Allah, nggak ada udur. Makan riba nggak ada udur. Bisnisnya juga lancar, kenapa urusan dengan riba? Ini yang lebih gede. Makan riba, kemudian makan hartanya anak yatim. Makan babi dengan mencangkok jantungnya dengan babi sangat beda. Kalau makan babi itu dalam keadaan senang-senang. Kalau masalah mencangkok, ini karena sakit. Jadi kalau memang itu adalah benar menurut ahlinya, dokter, ya sah-sah aja. Cuman biasanya kok idahnya begini dalam menggunakan sesuatu yang seperti itu, jika memang sudah tidak ada dari barang-barang yang suci yang mewakili atau yang sama persis itu, maka boleh mengambil sesuatu yang najis seperti itu. Dan kita juga pengen tahu gimana sih proses
proses pengambilan. Seandainya bisa diganti dengan jantungnya kambing pun prosesnya gimana? Apakah kambing yang disembelih atau tidak? Kalau kambing yang tidak disembelih sama-sama menjadi bangkai, babi pun jadi menjadi bangkai. Kalau jantung manusia, manusia mana yang mau diambil jantungnya, ibaratnya begitu. Jadi ini sudah kasus darurat semacam ini. Kasus darurat menggunakan jantung babi jika benar. Jika benar, tentunya semuanya jika benar. Memang bermanfaat, gunakan jantung babi. Dan urusan kenajisan babi, kan menurut mazhab kita memang itu mukhalladhah yang diberatkan. Sementara mazhab yang lain mengatakan najis seperti bangkai-bangkai yang lainnya, binatang yang lainnya. Apalagi kasusnya darurat itu, akan makan babi pun makan ya. Kalau darurat nggak ada yang kita makan, kemudian kita akan mati, maka makan daging babi jadi boleh kok. Tentunya secukupnya untuk menahan agar dia tidak mati, bukan berpesta, bukan. Mana ada orang pesta cangkok jantung? Nggak ada, semuanya karena sakit. Tolong, kalau ada kemajuan semacam ini ya, jadi dukung ini keselamatan manusia, kebaikan manusia, nggak ada masalah, nggak perlu diperdebatkan yang demikian ini. Insya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Yang sakit jantung sembuh, penemu-penemunya niatkan yang baik untuk menolong umat manusia agar mendapatkan kebaikan. Dan kita harus memilah ya, masalah keharaman itu ada keharaman yang betul-betul sudah nggak ada khilaf, itulah keharaman yang jelas ya, kayak itu makan riba, kemudian ya itu tadi ngambil duit masjid, ngambil duit pondok kalau itu ustadz, ngambil korupsi di negara kalau itu pejabat, apalagi ngambil anak yatim, rebutan waris, itu loh, gunjing orang, nyaci maki orang, itu dosa yang pasti. Urusan cangkok babi mah dibanding itu mah jauh lebih ringan. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberi kesadaran kepada semuanya. Mohon maaf, kami bicara tentang babi ini adalah di dalam lingkup kaum muslimin. Sementara di luar Islam sana kan ada orang makan daging babi, yaitu urusan mereka. Bukan berarti saat mengatakan daging babi haram, jangan makan daging babi, itu menghindar mereka. Oh enggak, ini adalah masalah di dalam keluarga besar kaum muslimin. Dan mohon yang di luar Islam tidak tersinggung dengan ini semuanya. Urusan Anda, ada daging yang haram menurut Anda, halal menurut kami, dan Anda pun waktu mengatakan haram juga kami nggak ada masalah. Karena hari ini harus betul-betul dijaga. Jadi saat kami kaum muslim mengatakan daging babi adalah haram, bukan menghina yang makannya, tidak. Ya hanya mengingatkan kaum muslimin agar tidak makan, itu saja. Orang di luar Islam urusan dengan agamanya.